Silakan moderator, sudah ada? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Warung Tahsin yaitu Al-Ustaz Asqalan Hafizullah Ta'ala, yang kami hormati para para peserta daurah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh ummah yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suratul Fatihah, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu suratul Fatihah, yang insya Allah akan dibawakan oleh ibunda, oleh Bunda Mukminah. Mohon maaf Bunda Mukminah. Pada Bunda Mukminah kami persilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bunda Mukminah yang sudah membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang dibacakan Bunda pada malam hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai saja acara kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Asqalan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syaitil a'malina. Ma yudillahu fala hadiyalah wa ma yudillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ahlan wa sahlan marhaba ya ahlul ilmu. Ya Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni ta'wil.
Allahumma bi annani ashiduka anta Allahus samad alladzi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka astaghfirullah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Nah, baik, terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir tepat waktu seperti biasa. Baik, kemarin kita sampai pada huruf apa Ibu-ibu? Dod. Huruf bod. Nah, sekarang kita masuk pada huruf harfun lam. Perhatikan ya, baik-baik. Saya bacakan penulis dari perawi buku ini. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Ini ya, jangan sampai salah kaprah. Ujung dua tepi lidah huruf lam ya masih berbicara tentang torof. Ya, ini kita sudah masuk ke torof, tapi untuk huruf lam keluar dari adena lisan. Apa artinya kedua tepi lidah? Lihat di gambar saya. Ya, kedua sisi lidah. Kedua tepi lidah sampai pada menempel gusi dari gigi-gigi bagian atas. Hah? Ya, yang berhadapan pada dua gigi geraham, ya. Lalu dua gigi taring, dua gigi seri samping dan dua gigi seri bagian depan. Gigi seri samping sini nih. Nih, setelah gigi yang gede-gede ini. Nih, dua ini. Dua gigi geraham ini, dua gigi taring, dua gigi setelah gigi depan, baru di gigi dua ini. Jadi totalnya adalah 8. Langsung saja saya praktekkan. Perhatikan, teman-teman. Al, 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 la, la, la. Ini berharokat fathah. La. Kalau berharokat kasrah gimana? Li. Di tempat tembus gigi dari bagian bawah. Li, li, lihat nih. Li. Sama. Kalau dia domba bagaimana? Set. Sama. Di tempat tumbuh gigi dari bagian bawah, tapi atasnya sedikit. Lu, 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 la, li, lu, lu, la, li, lu. Silakan moderator. Baik, kepada yang ingin bertanya, sebelumnya saya ingin memberikan satu arahan ya. Mohon perhatiannya. Untuk yang mau bertanya, yang pertama silahkan angkat tangannya terlebih dahulu, kemudian gunakan bahasa yang bisa dipahami, dan yang ketiga silahkan bertanya sesuai materi, tidak boleh bertanya di luar materi. Baik, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan angkat tangannya. Bunda Sarmudianti. Silahkan Bunda. Tidak bisa dibuka mute-nya. Sebentar. Halo Bunda. Baik, kalau begitu kita kepada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Bunda Marian. Bunda Marian. Iya Kak Mei. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya untuk la yang untuk dhamma, lu-nya itu lu apa lu? Lu gitu Ustaz. Ustadz masih di mute. Jadi berikan dulu haknya. Lu. Lu. Lu, bukan lu. Lu, bukan. Lalilu. Lu.
Oh, berarti nempel dulu ya, Ustadz ya? Lah Haknya iya ya? iya po, nempel dulu po. Jangan sampai kagak nempel. Oke, Ustadz. Paham. Ya 8 gigi ya po ya, jangan lebih. Oh, karena Emang kelewat lebih tadi bisa, ya. Ustadz? Oke, terima kasih. Silahkan Bunda Sarmudianti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi saya lihat pas bagian lamnya itu si lidahnya Ustadz itu ke bawah dulu terus baru naik ke atas ya. Enggak, enggak gini. Semua perhatikan. Semua dalam ketika belum menyebutkan huruf, semua lidah dalam keadaan datar. Datar aja bukan disimpan di bawah gusi gigi bawah bukan ya? Iya. Enggak. Itu Datar J, aja. perhatikan. Jadi semua lidah ketika kita nggak kalau kagak ngomong, ngapain jangan ditaruh di sini. Apalagi begini. Lah jangan capek-capekin. Iya 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 iya. Ya. Nah, Iya. ketika menyebutin lam baru lah lah hmm, Eh, li lu. Ya kalau kagak ngomong mah datarin aja. Terserah kayak eh, mau taruh mana kayak asalkan senyamannya aja kalau itu. Tapi apa la, ya la, ya. secara secara ini ya apa secara normal lidah kalau kagak ngomong pasti datar Iya 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 iya. gitu ya. Iya 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 paham paham paham. Hmm. Tapi kalau sudah naik atas ke bawah lagi kan ya. La la Lah iya kan dia punya sifat invitah yang kita. sama Eh, istifal ya jadi dia pasti datar. La li nah, lu ya cukup. ya. Makasih Ustaz. Syukur. Baik, selanjutnya Bunda Ika Mai Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik posisi lidah ini Ustaz. Yang ujung berarti itu kan naik ya Ustaz. Ujung lidah, terus tengahnya itu turun, terus pangkal lidahnya Ini kita turun gitu Ustaz. ngomong dia berharokat apa? Yang lah, Iya lah itu lah, berharokat apa? Fathah berarti. lah, katahan. Iya. Jadi tengahnya naik, maaf, ujungnya naik, tengahnya turun, pangkalnya turun. Nanti berubah dengan harokat ya Ustaz. Berubah dengan harokat sahih. Kalau misalnya dia kasro, tengahnya naik. Li. Oh, naik, li. Oh, berubah dari naik dari turun Ya, menjadi saya naik. gedein kali ya, biar ini nih. Lalilu. Nah, gitu. Jelas? Ya, jelas. Nah, Khairan, Ustaz. cukup. Baik, sudah cukup ya. Silahkan dilanjutkan Ustaz. Berikutnya kita masuk pada huruf nun. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman ya sedikit kesalahan pada huruf nun. Saya bacakan di sini penulis mengatakan ujung lidah pada dua gusi gigi seri atas. Yang mana sih gigi seri ini? Kelihatan? Dua gigi gusi seri bagian atas. Nih yang dua yang gede-gede nih. Di bawah sedikit huruf lam. Di bawah sedikit huruf lam. Atau mau satu tempat sama huruf lam nggak apa-apa. Ya, atau satu huruf tempat sama huruf lam berapa? Oh nggak boleh? Dia boleh karena ada ulama yang mengatakan huruf lam, nun dan ro dia satu makhraj. Lalu huruf nun di sini ada gambar ya tempat keluarnya juga dari hidung. Ada juga gambar tempat keluar dari hidung di sini. Jadi dia memiliki dua makhraj. Yang pertama ujung lidahnya menempel ke atas. Yang kedua dia keluar dari rongga hidung atau al-khoisyum. Tapi al-khoisyum ini hanya makhraj tambahan.
Makhraj utamanya adalah al-lisan. Baik, silakan. Baik, silahkan ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, silahkan Bunda Sri Yuniati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saat apa huruf nun itu lari ke koisum Ustadz? Semua huruf nun larinya ke khoisum. Semua Bukan hanya huruf nun, mau fathah, mau kasroh, mau dhamma, pasti larinya ke hidung. bukan hanya Pasti. bukan hanya guna aja ya Ustadz. Gunnah itu artinya menahan. Oh, ya ya ya. Ya, artinya menahan. Oh, Ya. Jadi kalau mau dia bertasdid kah, mau dia kagak bertasdid kah, semua masuk ke dalam hidung. Nah. Cuman ada tingkatan-tingkatannya. Nanti tingkatannya akan dibahas. Oh ya ya, paham. Selama ini kan ketika ngaji kan nun ya nun gitu aja ke apa namanya satu makhraj dengan lam tapi tidak menyentuh ke al-khoisyum Ustadz. Selama ini tahunya gitu. Ya, mungkin belum Ustadz. sampai itu ya. Ya, Allah. terima kasih pencerahannya Ya, Ustadz. sama-sama. Ada Baik, lagi? ada satu lagi, silahkan Bunda Lian. Bunda Lian, Ya, ya. Ustadz, Ya, tolong contohkan nun yang wakaf, kalimat nun yang wakaf. baik. Saya matikan dulu. Sudah kelihatan gambarnya? Ya, sudah. Gambarnya sudah Sudah. jelas. Sudah. An kurang dekat mungkin. An 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 Muslimun, an 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 cukup. baik, masih ada yang mau bertanya? Silahkan, masih ada sisa satu orang lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, tidak ada. Silahkan, Ustaz. Share layar lagi. Baru kita masuk pada huruf ro. Nah, di sini banyak ibu-ibu yang di sini nanti saya kasih untuk 4 orang ya. Perhatikan huruf ro. Kita mulai dari huruf ro yang tebal ya. Awal punggung, ujung lidah. Jadi punggung yang ini ya, Bu. Nih. Bukan yang ini. Tapi ini. Awal punggung ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas. Ya. Lalu ujung lidahnya menempel ke atas, tengahnya turun, pangkalnya naik tuh huruf ro. Huruf ro ujung lidahnya ya menempel pada di atas 2 gigi seri atas, ya tengahnya turun, pangkalnya naik. Kalau huruf ro tipis, tengahnya turun, pangkalnya turun. Ya, saya akan praktekkan pada penyebutan huruf ro. Kita naikin pangkal dulu. Terus intinya, nah, pakai punggung. Aru, 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 aru. Kalau kasroh, ir. Taruh dulu di bawah. Ir, 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 ir.
Ir. Kalau domah, ur, ur. Nah, kalau domah dia juga ikut tebal ya. Ur, ur. Gitu, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Silakan 4 orang. Angkat tangannya bagi yang mau bertanya. Ya, silakan Bunda Anita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi posisi untuk ro yang tebal atau tipis itu kan kalau tipis ro-nya nggak fathah kasroh kan ya Ustaz. Ulangi. Untuk ro kan ada ro tebal ada ro tipis. Ya. Kalau ro tipisnya berarti dikasroh kan? Ya, sahih. Ro tipis berharokat kasrah. Iya, terus pangkal lidahnya nggak naik, turun ya. Turun. Betul. Pangkal lidahnya turun. Ya udah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, berikutnya. Baik, selanjutnya silakan Bunda Nining. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya itu ro itu posisi lidah kita saat ucap ro, ri, ru itu posisi ujung lidahnya posisinya berbeda ya? Iya dong, berbeda dong. Baik, saya contohkan sekali lagi. Ibu siapa tadi yang bertanya? Nining. Ibu Nining. Oh, iya dia lagi. Perhatikan. Ro, ro. Jadi setelah dia diberikan harokatnya, dia kayak gini. Ro, ro. Mana ya, center? Ro, ro. Kalau dia berharokat fathah. Ro, misalnya 2 harokat. Ro, 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 ro. Taruh, saya telan dulu sisa-sisa air surga. Ro, 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 ro. Pangkalnya tetap naik. Sekarang kalau kasroh gimana? Ri, 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 ri. 2 harokat. Kalau doma, ru. Saya nggak bisa contohin kalau doma. Maksudnya karena monyong terus, jadi susah nyontohinnya. Ru, ru. Tapi yang jelas di tempat tumbuh di atas tempat tumbuh gigi dari bagian bawah. Ru, 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 ru. Tapi pangkal harus naik, ya. Ya. Baik. Itu kalau ntar dulu Ustaz. Kalau untuk sajid kok saya terlalu mesti nggak dapat itu karena apa ya? Karena kurang talaki. Selesai. Kurang lagi. Anda harus cari mentor. Ya, Anda harus cari guru talaki yang benar-benar dia punya kompeten dalam bidangnya, dalam bidang makhraj. Jadi, tadi saya katakan, ibu-ibu, kalau mau habis dari sini, kan kalian sudah tahu nih letak-letaknya di mana. Tapi belum dapat juga. Kalian harus cari mentor. Cari mentor, ustadz, yang memang dia benar-benar bisa mencontohkan, bisa mempraktekkan huruf ro, ro, ro. Kalian kan sudah muter-muter di TikTok nih. Ke Ustadz Fulan nggak dapat juga, ke Ustadz Fulan nggak dapat juga. Tapi teorinya udah tahu, teorinya kalian paham. Tinggal seberapa kalian rajin untuk melatih menaikkan pangkal lidah. Mustahil, perhatikan kalimatnya. Mustahil kalian bisa menyebutkan huruf ro dengan sempurna tanpa menaikkan pangkal lidah. Sekarang bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? A. Taruh ininya di atas pada huruf ro. A. Lalu naikkan pangkalnya membunyikan huruf ko. Ka, 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 ka. Kenapa ujungnya harus naik? Ka, ka. Biar nanti ketika menyebutkan huruf ro biar gampang. Aru, aru,
Arro. Karena pada prakteknya ujungnya dulu nempel baru pangkalnya menyusul. Sekali lagi, ujungnya dulu nempel, pangkalnya menyusul. Maka latihannya begini ya. K, 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 K. Hah? Arro, 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 ro, 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 ri, 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 ru, ru, ru. Allah Rahman. Terima kasih Baik, Ustaz. ya, sudah dipahami ya Bunda Nining ya. Baik, selanjutnya silahkan Bunda Hasan. Bunda Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Hasan, Mohon maaf. ahlan. Ah, Ahlan, marhaba bi mohon habibi ya maaf, Hasan. saya Bukan kira Bunda ini. Hasan. Mohon Pak maaf, Ustaz, mohon maaf. apanya lidahnya harus ditekuk. Ya, ya. Ada yang bilang harus ditekuk. Oh iya, kalau sukun diinhirofkan, jangan ditekuk. Bahasa inti san. Gini, ketika dia sukun, perhatikan. Kalau patah tekuk. Betawi banget lu, San. Perhatikan, Bang Hasan. Ya, ya. Arro. Saya nyalain. Arro. Kelihatan nggak? Kelihatan. Arro. Dikeatasin. Arro. Hanya ketika dia sukun nih Bang Hasan ya. Ya. Iya, jangan ente kasro, ente fathah, ente lipatin ke belakang, dan nanti pindah ke setelahnya susah. Huruf setelahnya malah sulit. Bagus. Next, ada lagi? Makasih Ustaz. Satu orang. Iya, sama-sama. Iya, satu orang lagi. Oke, satu orang lagi ya. Bunda Eka Prastiani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kalau rohnya disukunkan ini termasuk tebal kah bacanya atau tipis Pak Ustadz? Tergantung harokat. Kalau harokat fathah dan dhamma, maka dia dibaca tebal. Kalau dia tipis, berarti dia harokatnya kasrah. Maka tergantung harokat. Paham? Baik Pak Ustadz. Kalau bacaan biar tidak terseret ini bagaimana ya Pak Ustadz? Contohnya? Kayak nir gitu. Nir. Itu bukan keseret, itu mah kepanjangan, Bu. Beda keseret Kalau misalnya disambungkan kalimat dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kadang bisa terseret. Oke, baik. Saya ngerti. Contoh kalimat nir ya. Saya bagikan gambar di sini. Di sini ada nun yang good. Nun yang kasroh bertemu dengan ro yang bertasdid. Gini ya. Maka turunkan rahangnya. Niru. Bibirnya gini nih, lihatin bibirnya. Niru. Makanya itulah pentingnya kita punya mentor. Pentingnya kita belajar satu bab huruf nun. Ya, apa yang menjadi kekurangan Anda? Anda punya ustadz misalnya. Ya, kelas privat misalnya ya. Terus Anda dikoreksi.
Bismillah. Kan semua koreksian di awal dari istiazah. Ketika kalian memulai dari istiazah, salah tuh nunnya tuh. Jangan pernah pindah sebelum itu selesai. Walaupun harus 1 jam belajar. Ya, jangan pernah pindah. Jangan juga kalian baru belajar 15 menit. Ya udah saya jadiin PR. Lah kalian ini kelas privat untuk memperbaiki makhraj. Gitu. Untuk memperbaiki makhraj. Ambil privat sama Ustadz Fulan sama Ustadz Fulan. Perbaikin makhraj yang salah. Gitu. Nggak apa-apa, nggak dapat materi banyak. Yang penting 1 selesai. PR-nya dikerjain. Besok begitu lagi. Niru. Besok pindah ke huruf H. H-nya dulu betulin. Biarin 1 jam. Cuma huruf H aja. Itu udah paling ajib, udah paling bagus. Karena kalau Anda tidak ada mentor, belajarnya sesuka Anda. Udah nggak dapet. Makan dah. Nyari nasi goreng. Ya, cukup. Allah Rasulullah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sudah cukup. Ya, sudah 4 orang. Baik, berikutnya pada huruf. Nah, ibu-ibu perhatikan huruf po. Ini huruf tebal juga nih huruf po. Perhatikan. Huruf po ya, punggung, pakai punggung lagi nih Bu. Ya, huruf po pakai punggung. Punggung lidah pada posisi 2 ya, pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. Ya, sekali lagi punggung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri bagian atas. Hurufnya po, dal, dan ta. Tadi mana punggung ini ya? Ingat ya. Setelah yang lancip nih lidah, pakai punggung yang ini. Kita praktekkan. Kalau huruf to pangkalnya naik. Huruf to pangkalnya naik. Tangannya naik. To. 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 Kalau kasroh. Oi. Di tempat tepuk gigi di bagian bawah. Oi. Kalau domah. Tuh. 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 Tebal. Itu huruf po. Sekarang ta. Kalau ta tinggal tempelkan saja. Yang penting pangkalnya turun. Ta. Ta. Ti. Tu. At. Maaf, tadi huruf to kurang sukun ya. Apu. 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 Saya pegang susah ya. Baik. Apu. Apu. Pu. 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 Nggak boleh. Pu. 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 Jadi parokan patah tuh. Pu. Tapi. Pu. 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 Apu. 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 Gitu ya. Kalau dal sama. Da. 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 Setelahnya datar. Da. Ta juga. Ta. 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 Tapi kalau huruf to nggak datar setelahnya. Seperti huruf ro dia. Po. Pangkalnya naik. Po. 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 Baik, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya. 3 orang. Baik, Bunda Irma Devita. Silakan, Bunda Irma. Bunda Irma. Lanjut. Oke, Bunda Ari Umu Aljabar.
Maaf Ustadz, salah pijit barusan anak susah. Pijit. Harus itunya nyari apa? Nyari Ustadz, Iya, maaf iya, anak. baik. Baik, Maaf, oke. cuma Bunda Ari, tadi yang nanti ya, sebentar. Silakan Bunda Irma Devita. baik Bu. Bun, Ane mau tanya yang barusan yang huruf to, yang barusan itu Ustadz, apa yang giginya dinempelin itu Ustadz? Kurang jelas. Oh, punggung lidah. Ya. Nah, bertemu tempat temunya gigi. Po, Oh. po, gitu. Po, po, po. Oh, jadi anak kira tadi gigi atas gigi bawah nempel, maksudnya mingkem gitu, sedikit Enggak. terbuka. Kalau dia sukun, itu berarti pertanyaan Anda, kalau dia sukun, dia itu terbukanya jangan satu jari. Po, po, jangan. Tapi sedikit saja. Po, po, apo, 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 gitu ya. Baik Ustadz, jelas Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada lagi? Oke, Baik, kita kalau lanjut. tidak ada, oke, baik. Begini Bunda Ari, ada nih satu lagi nih. Bunda Ari, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, yang posisi huruf to kasroh, lidahnya turun ke bawah gigi seri yang Ujung bawah. lidahnya menempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Poi, tapi tetap naikin pangkal ya. Poi, 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 poi. Poi, poi, po, poi, po, poi, po, poi. Tempat tumbuh gigi seri bagian bawah ya. Termasuk roh tadi juga ke bawah gitu ya Ustadz? Iya, Bu, setiap huruf apapun ketika dia kasroh pasti tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Setiap kasroh dan dhammah kecuali fathah. Nah, Ustadz. Sahih. Baik, kita lanjut. Berikutnya pada huruf fode. Perhatikan huruf fode. Lihat dibaca nih baik-baik. Huruf fode, ujung lidah pada dua posisi, ya. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bagian bawah, lalu nah, ini bahasanya perhatikan. Saya akan ringkas bahasanya lebih jelas, lebih mudah. Dua gigi ujung lidah menempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Tengahnya naik, pangkalnya naik. Itu huruf fode. Ya. Huruf fode. Ujung lidahnya menempel pada dua gigi seri bagian bawah tempat tumbuhnya. Tengahnya naik, pangkalnya naik. Saya contohkan. Sama dengan huruf za dengan huruf sa. Kalau huruf za dan huruf sa, dia pangkalnya turun. Baik, saya contohkan. Perhatikan baik-baik di layar. Perhatikan baik-baik. Tadi ujung lidahnya menempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Setiap ujung lidah yang nempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah pasti tengahnya naik. Pasti itu. A. 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 Tengahnya naik. Sekarang kita naikin pangkal ya. Kita kalau naiknya pangkalnya sudah naik, ditahan. Fu. 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 Kalau kasroh nggak usah bergerak. Kalau kasroh nggak usah bergerak, lidahnya tetap taruh di tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Foi. Foi.
Fli. Domah bagaimana? Domah pun sama. Fu. 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 Kalau sukun gimana? Perpindahannya dari hamzah. Kita pakai hamzah yang bertemu dengan sod yang sukun. Nih lihat perpindahannya. Auf. Auf. Gitu. Ini slow motionnya gini. Auf. 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 Kalau huruf za gimana? Cukup ditempelkan tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik. Za. 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 Sama dengan huruf sin. Sa. 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 Baik, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan diangkat tangannya. Oke, silakan Mama Sania. Ketemu ya tangannya ya. Ya Kak Mei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya susah banget Ustadz nggak ketemu teman. Ustadz, saya masih bingung kalau apa itu suka ketuker huruf ja-nya itu loh Ustadz. Iya, saya tahu. Jaja, ya. Jaja, jamaza, jaja. Padahal huruf ja sama huruf za. Za itu berbeda. Huruf jim, ja, jaza, jaza itu tinggal gini bahasan itu tinggal latih saja itu. Tinggal latih doang. Jaza, 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 jaza. Kalau bisa 100 kali. Biarin kata gila-gila dah. Yang penting benar bacanya. Jaza, 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 jaza gitu. Jangan jaja, 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 jangan. Ya, Basan? Iya, iya Ustadz. Suka kalau udah berendengan gitu bingung. Lah, ya, Dulu ya kalau Pak. udah berderet ya, kalau udah berderet atau udah susah banget, jaza, ini jaja, ya jaja di bawah-bawah. Oke, baik. Suruh mundur dulu, Bunda, biar jangan dempetan. Suruh mundur dulu satu ya. Kalau udah kayak gitu mikir dulu loading. Ini nurunin tangannya gimana? Ya, gampang nanti udah. saya turunin kalau nggak bisa ya. Baik. Iya, sama-sama. Silahkan Bunda Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Pak Ustadz, ini huruf shotnya yang kasroh itu kadang saya tidak dapat, bisa diulang lagi kasrohnya. Pastikan pangkalnya naik. Pastikan pangkalnya naik. Ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi di bagian bawah. Tengahnya ini udah pasti naik. Jadi cara naikin tengah lidah itu tinggal taruh tempat tumbuh gigi di bagian bawah. Pangkalnya naik. Fly. 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 So fly. So fly. So fly. So fly. Gitu ya. Sisanya silakan diperbaiki dengan guru-gurunya. Nah, Ustaz. Nah. Khairon. Nah, barakallah. Baik, satu orang lagi ya. Silahkan Bunda Daiha. Bunda Daiha. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin-kemarin nggak kenapa nggak nanya, Mbak Daiha? Yang ini huruf po tadi itu, kalau huruf apa? Huruf apa? Po. Oke, boleh. Itu kalau kasroh letak ujung lidah tadi itu, Ustaz. Pertanyaannya jangan sepotong-sepotong. Lah, coba itu. Harokatnya itu supaya
tebal, macam mana? Pangkalnya pastikan naik. Poi. Gitu. Poi, poi. Jadi Mbak Daiha, cara mendapatkan huruf po yang tebal ketika dia kasroh, gitu ya, dia kan tetap dalam keadaan tebal. Dia tidak boleh menurunkan pangkal. Poi, 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 poi. Nah, itu ada rumus-rumusnya. Tadi sekali lagi, saya tahu keresahan ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu nih teorinya sudah ngerti, ujung keluarnya dari mana, sifatnya apa, bahkan sudah hafal. Itu artinya kalian tinggal menemukan, mencari mentor, ya, mencari mentor yang terbaik bagaimana cara melafalkan huruf. Sekali lagi, ketika kalian belajar makharijul huruf, kalau satu huruf belum selesai, jangan pindah-pindah. Ya, itu menjadi Ya, poin betul. utama, gitu ya. Cari, Iya, Ustaz. gitu, cari. Pokoknya Anda harus cari orang yang benar-benar dia berkompeten, bisa mencontohkan, bisa mempraktekkan, gitu. Dia tahu letak kesalahannya di mana, diseret kah, diinjak kah, atau diapain kah, ya terserah. Mau apapun penyebutan namanya itu keseret tuh. Kol-kolanya begini tuh. Ya ketika dia sudah bisa mengkoreksi, maka Ustadz itu pasti bisa juga memberikan contoh mana yang benar. Itu pasti. Ustadz bisa koreksi, pasti bisa juga dia mencontohkan. Gitu ya. Iya, Insya Allah. Ustaz. Jangan makhraj belum bisa nanya dalil, agak penting. Ya. Jangan makhraj belum bisa. Ustaz dalilnya ilaha illallah, benerin dulu makhraj ente. Kalau ente udah ngerti makhrajnya, baru belajar dalil. Lalu belajar matan jazariyah. Ya. Makin pusing kalau belum iya, tahu pasti. udah hafalin. Iya, makanya atu-atu. Jangan semua ilmu kayak ilmu monyet, tahu gak? Semuanya ditaruh sini, iya, ditanya apa bu dalilnya, semali aqsal halqi hamzun au ayu, jangan, ya. Ya baik, cukup durasi. Baik, berikutnya saya akan Oke, sudah cukup ya. Ya. 3 orang. Cukup. Saya akan masuk pada huruf wu. Ya, huruf wu. Perhatikan baik-baik. Huruf wu, punggung ujung lidah. Ya, menempel pada gigi seri atas nih. Dikeluarkan sedikit. Sedikit. Tengahnya naik, pangkalnya naik. Saya ulangi, huruf wu, punggung. Kalau punggung berarti dikeluarin lidahnya. Keluarinnya tipis-tipis. Punggung ujung lidah dikeluarin, nempel pada gigi seri bagian atas, nih, yang tajam-tajamnya. Ya. Lalu tengahnya naik, pangkalnya naik. Berbeza dengan huruf za dan sa. Tengahnya datar, pangkalnya datar. Huruf za dan sa, tengahnya datar, pangkalnya datar. Nah, saya contohkan. Pangkalnya naik. Tengahnya naik. Wo. Ah. Wo. 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 Gitu naik. Wo. 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 Kalau kasroh gimana? Li. 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 Bukan ri, tapi li. Li. Li.
Woi, 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 lu, lu, lu. Hah? Ini perpindahannya nih. Kalau sukun gimana? Au, 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 gitu. Tetap harus naikin pangkal ya. Dan pada intinya dan pada poinnya pangkal lah yang menentukan suara itu tebal atau tipis. Saat saya belum bisa naikin pangkal, ya di sini bukan tempat praktek. Di sini bukan buat apa talaki. Kalian harus mencari guru itu, gitu ya. Kalian harus cari tuh. Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Saya sudah buat banyak video bagaimana cara menaikkan pangkal lidah. Tinggal seberapa konsisten Anda. Baik, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan Kak Bunga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Bunga Rasi? Alhamdulillah sehat. Itu huruf asalnya belum dapat. Udah gue bilang, bukan tempat praktek di sini. Ngerti lu? Praktek lagi dulu. Gue gigit hidung itu. Coba sekarang gampangnya gini, huruf za. Tempelin aja langsung di sini. Tempelin, keluarin, pastikan keluarin. Za. 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 Iya, betul. Lagi. Coba ulang 20 kali. Kalau satu dapat baca taus nggak salah lagi. Itu artinya Anda harus udah 100 kali kek apa berapa kek. Kalau Anda di sini bisa dapat terus Anda disambung ayat yang nggak dapat, berarti Anda kurang pelafalannya. Ngerti gak? Anda satu-satu bisa nih. Ladhidu'an. Misalnya gitu. Ladhidu'an. 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 Nah, itu kan dapat. Kalau Anda ketika disambung, a'udzu. A'udzu. Coba. A'udzu. Nah, itu bisa. Terus nanti kepleset gitu ya. Itu kembali kepada diri ente. Ente kurang. Kalau ada orang belajar 4 tahun, ente harus bisa tuh. Ada orang belajar 2 tahun, belajar 3 tahun, ente harus ikutin tuh. Kan kemarin kata Syekh Ali, belajar Quran itu butuh waktu yang lama, nggak bisa sehari langsung bisa. Berbeda dengan belajar tajwid. Mungkin kalian bisa menghafal 10 hukum dalam 1 hari, belajar makhraj tidak bisa. Paham? Gitu ya. Setiap Bunda Ain kan tausnya 3 kali, yang satu bisa dapat, yang 2-nya nggak dapat. Ulang lagi gitu lagi. Dapat 1 nggak 2. Gak apa-apa, terus belajar. Mumpung kita kakinya masih ada kan? Bung Arasnya masih 2. Alhamdulillah. Jari-jarinya lengkap gak? Lengkap. Matanya? Alhamdulillah. Giginya masih pada ada? Masih ada. Cara kita bersyukur yang nggak bayar ngapain? Baca Quran. Udah selesai, kelas. Udah baca. Baru berapa ini udah membaca? Nggak apa-apa, terus. Ntar apa yang datang? Kapan kita harus baca Quran? Sampai kapan kita baca Quran? Sampai min ayatil maut, tanda-tanda kematian ada pada kita. Kalau udah gini, udah min ayatil maut tuh, udah nyawa udah sampai di gorgoroh, baru berhenti. Ya? Iya, alhamdulillah. Allah Rasulullah. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya silahkan Bunda Ayu Fahmi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kok gagal fokus ya. Tadi yang lo itu lo temennya so atau lo yang temennya zo? Wait. Gimana pertanyaannya? Ini yang tadi dipraktekin yang lo itu lo yang temennya so atau lo yang temennya
to. Saya gagal fokus. Oke, yang kita bahas adalah ro temannya temannya la sama sa. Salah inti. Temannya la sama sa, satu makhraj tuh. Oh Ro iya. yang naikin pangkal lidah, yang ya nih cuman satu huruf yang ujung lidahnya keluar, tengahnya naik, pangkalnya naik, cuman satu huruf, yaitu huruf ro. Zo, Yang mana zo, sih huruf zo? zo, Nih, zo, huruf zo yang ini zo. nih. Saya share screen. Nih, huruf zo yang ini nih. Tuh, yang saya share screen. Oh iya iya iya. Oh, Hmm. siap. Oke. Iya. Zo. Ya, terus tadi Ustadz yang yang dimati, yang sukun maksudnya. Yang sukun itu minta diulang. Kok saya susah ya? Baik. Yang Ya. disukun. Oke, balik. Kalau sod sukun, ujung lidahnya taruh tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tangannya naik. Tangannya udah bisa naik belum? Dah. Ya. Ditahan. Ak. Li. Ak. Li. Akli. Oh iya bener. Masya Allah, barakallah. Ya mudah ya, Insya Allah. Baik, next. Syukran Ustadz ya. Sukri. Masya Allah. Baik, satu orang lagi silahkan Bunda Eva Syarifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Well lagi. Mau nanya ini yang sukun yang kasroh itu sama domah zo, huruf zo yang kasroh sama domah disukunkan. Tadi belum lihat yang sukunnya. Oh, itu Bu bukan minta ditanya, bukan nanya Bu, itu minta praktek. Tolong dong Ustadz praktekin, itu bahasanya salah. Baik. Tadi dulu saya jadi gempur. Baik, huruf ro yang sukun. Sukun. Huruf ro atau huruf to? Iya benar, zo, huruf Oh iya, zo. ini si Mei nih. Pangkalnya naik. Ya. Ya. Bibirnya gini dulu ya, tarik dulu ya. Kalau di domah, Nah, saya telan dulu sisa-sisa air kehidupan. Baterainya. Baik, saya charger ulang. Nah, nih kalau dia apa namanya domah sukun. Perpindahannya ke sini ya. Kan pakai punggung nih. Ya. Kan keluar dulu dia. Ya. Kan keluar kan? Ya. Masukin ke dalam lidahnya. Dilipat. Iya, sambil naikin pangkalnya. Bukannya tapi tebal. Yang walaupun sukun. Dia tidak yang disukunkan. Tadi pertama-tama udah disukunin, coba itu. Perhatiin lagi. Nih sukun nih, huruf hamzah ketemu zo yang sukun. Bukan wo. Beda deh kalau harokat fathah wo. Kalau sukun
Iya. Au, 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 gitu. Oh, maksudnya nggak pakai hamzah. Itunya Maksudnya nggak pakai hamzah. sama belum. Yang itu. Moderator apa? Bagaimana Bunda Eva? Yang ul. Ul. Seperti itu Oke, Ustaz. baik. Au, au, il. Nih, il, 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 wul, au, il, wul, au, il, wul. Pangkalnya harus naik, ya. Nah, Syukron. ya, syukri. Nah, iya. Besok-besok kalau nanya yang jelas ngapa? Ntar ini, ntar itu. Gua bingung praktekin yang mana. Heran gue Baik. ini. Cukup ya Ustadz, sudah 3 orang. Cukup, baik. Baru kita masuk pada huruf asyafatan. Perhatikan, asyafatan pertama dibagi menjadi dua. Syafatan artinya apa? Kedua bibir. Ambil saya ngomong bacot. Kedua bibir. Asyafatan artinya kedua bibir. Yang pertama ada huruf fa. Huruf fa ujung lidahnya, ujung gigi ini. Maaf, ujung gigi ini. Bertemu dengan perut bibir bagian dalam. Ujung lidahnya semua datar. Ujung huruf fa, tuh lihat di gambarnya huruf fa. Ujungnya dan sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tangannya datar, pangkalnya dah datar. Fa, 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 fa. Kalau kasroh gimana? Kasroh taruh di tempat tubuh gigi seri bagian bawah. Fi, fi. Doma bagian mana? Sama doma di tempat tubuh gigi seri bagian bawah. Fu, 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 fu. Gitu. Silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan Bunda Lian. Bunda Lian. Baik, Bunda Desi Susilawati. Iya. Oke, silakan. Ustadz, ya. Untuk setiap huruf yang berharokat domah, mau itu tebal atau ini, kondisi mulut kita itu monyong kan? Iya dong. Lah kalau menyon masa teruk namanya, Bu? Kayak tadi huruf go itu, Ustadz kan nggak monyong tuh. Itu yang mana? dimonyongkan nggak sih? Itu kan nggak monyong. Yang domah maksud saya. Pasti monyong dong. Monyong ya? Pasti monyong, pasti. Nggak mau susah kalau kagak monyong. Nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut. Baik, mungkin tadi yang dimaksudkan itu yang go sukun mungkin Bunda ya. Bunda kurang fokus tadi memperhatikannya ya. Iya mungkin ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu, Bunda Ibu minum Lian. air dulu, Bu. Minum air dulu, Bu. Ini justru sambil minum Ustadz, makanya nggak fokus. Ya Ustadz emang Fokus bodo di amat ya. minumnya. Ustadz kagak disuruh minum, Ustadz. Biarin mati kayak Ustadz emang. Asli suruh minum kayak asli. Ustadz ambil sendiri aja ya. Masya Allah, terima kasih. Silakan Bunda Desi Susilawati. Iya, Ustadz. Saya mau nanya, kenapa kalau saya melafalkan huruf-huruf yang tebal, yang kayak zo, itu kayak perutnya itu kayak neken, kayak nahan. Perut yang mana, Bu? Perut bibir? Yang enggak perut kita, perut. Kayak saya kagak, Bu. Ibu lapar kali itu, karena mah. masih awal ya. Jadi kayak saya misalnya mau zo, zizu itu kayak agak nahan di perut. Berarti itu suara dari perut, Bu. Bukan, tetap suaranya keluar dari itu. Cuman kayaknya nah iya, suara kalau keluar dari perut mah lapar, lama kerucuk-kerucuk. Maksudnya, Bu, ada suara yang dari Bu tahu gak sih suara orang yang pakai boneka, yang ada boneka begini? Ya, itu suara dari perut, Bu.
Jangan ditahan-tahan. Jadi rileks aja sebenarnya ya. Lah Maksudnya ya semuanya rileks, Bu. anggota tubuh kita itu, anggota Lah tubuh yang iya. bawah itu selain dari tenggorokan itu sebenarnya tidak ikut andil ya. Lah iya, kagak ada hubungannya sama perut. Lah dari mulut ke perut lah jauh banget. Lah, coba Enggak, tapi itu. cuma setiap ngucapin itu pas belajar dari sebanyak belajar ini ngomong toti itu atau apa pasti perut saya kayak agak Oh, tekan gitu loh. Toti itu. Nah, Bentar, saya di perut praktekin itu dulu. kayak agak tekan. Toti itu, Gak bisa saya malah. Lah ibu doang itu, Bu. Saya mau kagak. Iya, Tapi saya malah sebenarnya susah nggak ini. apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada Misalnya ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. walaupun misalnya saya neken, orang lain nggak neken, tapi kalau misalnya hasilnya memang Ya, sama itu selama nggak tidak apa-apa. berubah vokal. Selama tidak berubah vokal, mafi muskil. Ya. Nggak ada masalah. Tapi usahain, Bu. Usahain makan, Bu. Sebelum baca Quran, usahain makan, Bu. Iya. Biar perutnya nggak Kenceng. ini kram. Iya. Ya. Ada aja, Bu. Lanjut. Syukron. Iya, Zukri. Masya Allah, agak lain memang ya kalau yang saat Agak ini lain. tadi. Baik, Ya, kan terima usaha kasih. ikhtiarnya gitu. Ya udah syukron. Iya, Bunda Desi. Terima kasih, Bunda Desi. Selanjutnya Bunda Ella Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz mau nanya ketika huruf fa-nya itu di kasroh Ustadz. Fi. A. Kan Ya. tadinya datar dia. Iya. Lihat di layar. Ya. Fa. Fi. Jadi rahangnya agak turun gitu ya Ustadz. Nah, iya Bu. Namanya kasroh pasti rahangnya turun, Bu. Iya. Siap Ustadz. Afwan Kalau kalau dia sukun, af. Datar aja udah kalau dia turun. Kalau dia sukun. Nah. Af. Syukran Ustadz. Sukri. Baik, sudah cukup ya? Sudah 3 orang. Silakan Ustaz. Berikutnya huruf ba. Huruf ba ini mudah ya. Huruf ba datarkan semua lidah, ujung, tengah, dan pangkal. Lihat di gambar. Datarkan semua lidah, tutup bibir keduanya. Hanya sekedar nempel. Ba, bi, a, bu, sama. Ya, lidahnya datar. Kalau dia kasroh tempat temunya gigi, kalau di doma tempat temunya gigi. Mim juga sama, mim. Bedanya mim keluarnya dari hidung. Ma, mi, mu, dan wau. Ujung lidahnya menempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Bacot. Bibirnya monyong. Sekedar monyong. Ada celah nih, lobang nih. Ya, kalau dia kasroh, sama masih di tempat tumbuhnya gigi. Wa, wi, wa. Kalau dia setelah selesai mengucapkan ini contohnya. Wa, jadi datar. Wa, wi, wu, gitu ya. Jadi ujung lidahnya menempel pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah atau huruf wau dalam keadaan bibir yang monyong. Ya. Kalau sukun bagaimana? Au, sama di tempat tumbuhnya gigi seri bagian bawah. Au. Baik, silakan. Baik, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan Bunda Istiqomah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Itu yang sebenarnya huruf wa itu wa atau wa? Wa atau wa? Wa. Yang betul wa. Dari monyong. Wa. Dia punya ciri khas. Kalau cuma wa, nggak boleh. Kita keluar dari kaidah. Kaidahnya wajib. Tahu nggak? Lazim. Wajib. Wa. Iya, Ustadz, maksudnya irja. bunyinya berarti wa, ya, bukan wa. Bukan wa. Iya, sahih. Yang betul adalah wa.
Wa. Wa bukan wa. Wa. Wa tapi wa. 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 Tertarik irja. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Apa sih irja? Dan nanti ada yang nanya. Kembali kepada makhraj. Kembali ke makhraj. Wa. 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 Gitu ya. Ya Ustaz, Next. sebab saya tambahkan sedikit ya Ustaz, sebab di huruf wa ini ada bukan beberapa, saya menemukan satu orang yang ketika menyebutkan huruf wa itu dia seperti ini, wa, seperti itu. Ada u-nya dong. Wa. Iya, ada u-nya. Nah, iya, Nah, itu kan Sunda belum banget tepat dong. kan ya? Iya, Nah, iya. makanya. Bahasa Sunda banget. Wa. Berarti Wa. itu masih belum tepat kan ya? Ya, sorry, jangan pakai u. Iya. Tapi pakai wa. 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 Iya. Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi selain Bunda Lian? Silahkan. Kalau tidak ada, silahkan Bunda Lian. Ustadz, tadi untuk ba, mim, dan wa itu bibirnya di mana, Ustadz? Ya, bibirnya di situ-situ aja, Bu. Kok Nggak bibir sih? kemana-mana. Maaf, ujung lidahnya. Nah, kalau huruf ba, ujung lidahnya semua sejajar, datar. Ujungnya datar, tengahnya datar, pangkalnya datar. Itu huruf ba. Huruf mim, ujungnya datar, tengahnya datar, pangkalnya datar juga. Tapi ada makro tambahan tuh di layar, keluar dan juga dari hidung, mim. Kalau keluar dari kuping mah Bu, ya namanya THT. Kalau waw, ujung lidahnya pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Next. Baik, masih ada satu lagi, silahkan. Oke, Bunda Etna. Silahkan Bunda Etna. Ya, Ustadz. Nah, ini tadi yang untuk wa itu apakah mungkin ujung lidahnya itu nggak menempel ke gigi seri bagian bawah ya? Mungkin apakah dia lidahnya sejajar kali ya, Ustadz? Bener nggak? Sejajar sama gigi seri. Bisa jadi. Ya kan? Jadi lidahnya kurang turun ya? Ya kan? Jarang sekali ya ada orang salah pada penyebutan huruf waw. Ada kayak gitu, Ustaz, ada. Wa. Lidahnya nggak boleh ngambang, ngambang di kali nggak boleh ngambang. Kalau digambar di ulama mengatakan di tempat tumbuh gigi di bagian bawah, tempat tumbuh gigi nggak boleh ngambang, nggak boleh. Kecuali yang ngambang itu hanya dua, yaitu huruf jim sama huruf sya. Shin. Ya. Oke. Tapi menurut saya itu Ustadz, sepertinya itu karena lajahnya, dia terbawa lajahnya, dia orang Sunda. Ketika menyebutkan huruf mim juga dia seperti ini. Kami. Jangan pakai bahasa Arab. Anda tidak di Indonesia. Lajah itu apa? Oh, enggak semua orang ngerti. Logat. Masya Allah, ya. Logatnya ya. Logatnya. Ya, jadi mungkin karena logatnya dia logat Sunda, dia terbawa. Ketika menyebutkan huruf mim, dia juga begini. Iya, jangan pakai emak. Iya, iya, memang seperti itu adanya Ustadz. Itu problemnya. Iya, terima kasih itu saja ya. Oke, terima kasih sudah 3 orang. Silakan mau dilanjut. Lanjut. Nah, kalau al-khoisum tadi sudah sama ya. Al-khoisum artinya adalah pangkal hidung. Al-khoisum itu nggak dibagi-bagi. Hidung atas, hidung tengah, hidung bawah kagak ada. Kalau udah keluar dari hidung, udah keluar dari hidung aja. Ya. Jadi al-khoisum artinya pangkal hidung, dan al-khoisum ini adalah makhraj tambahan. Cuma 2 huruf yang keluar dari hidung, mim dan nun. Jadi mim dan nun memiliki 2 makhraj. Yang pertama ada alisan, yang kedua ada asyafatan. Alisan hurufnya nun, dia juga keluar dari hidung. Huruf mim syafatan keluar dari bibir dan juga keluar dari hidung. Ya, itu yang mudah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kita selesai pada bab makhraj. Cukup. Barakallahu fik. Saya stop dulu.